Halo semuanya, selamat datang kembali di Gearpods Podcast hari ini. Sekarang gue udah kedatangan temen gue lagi nih, doi namanya Ifai Sandi. Ifai ini bekerja di bagian supply chain di perusahaan Engineering, Procurement, and Construction, EPC. Itu perusahaan BUMN ya Pak ya? Iya betul kan. Dia salah satu perusahaan BUMN. Ya itu paling perkenalan singkatnya. Mungkin dari lu ada yang mau ditambahin Pak? Ya paling itu dulu aja ya Nan ya. Lanjut dulu aja. Oke, kita sekarang ke sesi baca CV nih. Ifai Sandi. Udah kelihatan bos screen-nya? Kelihatan bos. Oke, Ifai Sandi lulus dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Teknik Industri, angkatan tahun 2015, lulus dengan IPK 3,78. Nah, terus pas masa-masa kuliah ini ada academic achievement-nya. Ifai pernah masuk di top 6 ya ini Pak ya? Top 6 National of Core Industrial Engineering Competition 2018 in Jakarta. Ini YECA di Universitas Atmajaya ya Pak. Betul. Terus PPA ini salah satu beasiswa ya 2017-2018 Kemristek Dikti. Habis itu organizational experience-nya. Nah, ini Ifai dulu aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jakarta, HMTI. Itu bergeraknya di bidang Kepala Divisi R&D tahun 2018. Itu juga pernah jadi ketua event di project ini National Seminar 2018. Terus juga pernah jadi ketua publikasi itu di Industrial Gathering 2017 sama Social and Ceremony Staff ini di Human Resource Development tahun 2017. Terus juga ikut Despro ya Pak ini, PNVJ. Despro. Design Project Ekoro. Nah, buat pengalaman kerjanya, Ifai itu pernah jadi ASLab nih, PPIC, Production Planning Control. Terus habis dari ASLab PPIC, awal-awal ini pas baru lulus ya Pak ya? Ini SCM System and Reporting Analyst, magang jatuhnya di Pertamina EP tahun 2019 sampai 2020. Nah, di tempat yang sekarang itu Ifai udah ngejalanin 2 job desk, job role, itu procurement dan supply planning and control. Di bawah naungannya supply chain ya Pak? Yes, betul Nan. Oke, kita stop share. Ini udah Ifai, CV Ifai, bisa dilihat. Nah, a few moments later. Jadi buat pertama-tama mungkin kita bisa cerita nih Fai, buat pengalaman lu pas kuliah itu ngapain aja buat ke teman-teman, monggo. Oke teman-teman, sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke pengalaman gue kuliah, mungkin gue perkenalan diri, kayak kurang afdol nih kalau bukan dari gue sendiri. Perkenalkan, nama gue Ifai Sandi, saat ini sebagai karyawan di salah satu BUMN dan posisinya itu supply planning and control. Pengalaman gue semasa kuliah itu diwarnai dari sisi akademis ya, kemudian dari sisi organisasi juga gue mencari sampingan juga gitu sebagai asisten laboratorium. Tentu banyak banget sih ilmu yang gue cari dan gue dapat di selama kuliah, baik itu dari sisi knowledge dari sisi teknik industrinya, yaitu SCM ya, yang saat ini bisa dibilang gue fokuskan gitu di pekerjaan gue saat ini. Kemudian juga dari sisi soft skill, nah ini gue juga belajar banyak juga dari gue masuk di HMTI, kemudian di Despro gitu. Waktu itu juga sempat nyari sampingan-sampingan sebagai tour leader,
Nah ini gue dapatkan kemampuan soft skill tersebut gitu, baik itu dari sisi komunikasi, kayak memberanikan diri lah ya untuk berbicara di depan umum, bargaining, negosiasi, kemudian juga dari sisi leadership gitu, memberanikan diri juga untuk memimpin suatu bidang ya, divisi R&D pada saat itu. Dan banyak sih sebenarnya yang bisa gue dapatkan, dan tentu ini sangat berguna sekali gitu untuk kedepannya gue termasuk di dunia kerja ini gitu. Mungkin itu aja Nandu. Oke, sama dulu BTW kalau lu skripsi masih inget gak Pak? Skripsi ngambil apa? Skripsi gue ngambil lean manufacturing. Lean manufacturing. Itu dulu lu udah kebayang belum apa emang lu mau kerja di bagian lean manufacturing pas awal-awal lu ngambil itu skripsi? Sebenarnya belum kebayang. Jadi nah, terus kalau ya gimana Pak? Sorry. Iya. Jadi emang sebenarnya skripsi ini gue kan ngelanjutin dari PKL gue. Kebetulan PKL juga ngambil lean manufacturing gitu, membedakan dari skripsi itu lean manufacturing, tapi akhirnya itu gue simulasikan gitu, sehingga hasilnya itu lebih terlihat real lah gitu. Apakah perbaikan yang gue ajukan itu memang benar positif atau enggak gitu, dampaknya positif atau enggak. Lebih ke arah situ. Dan kebetulan gue dapet di perusahaan manufaktur pada saat itu, dan posisi yang dibutuhkan ini untuk mengisi itu di bagian pada saat itu di bagian production ya, bagian productionnya gitu. Oke. Gitu. Dan kebetulan memang fokus dari perusahaan itu ke lean-nya lean manufacturing-nya gitu. Jadi gue lebih ngebantu ke arah situ. Oke, berarti dari situ lu udah kebayang lu bakalan kerja di pabrik gitu gak sih? Atau pas awal-awal cari kerja tuh lu ada target gak? Kayak lu mau kerja di bagian apa, sama di perusahaan apa gitu? Iya, kalau di pabrik sih sebenarnya bukan pabrik atau enggak sih, lebih ke bagiannya. Kalau dulu tuh gue bagiannya itu tertarik di supply chain management sama project management juga sih sebenarnya, tertarik juga. Kenapa? Karena di supply chain management ini ya bisa dibilang kita memanage baik itu dari downstream maupun dari upstreamnya gitu, dari mulai merencanakan materialnya gitu, terus ngeplan di productionnya sampai dengan downstreamnya itu distribusi ya, sampai dengan distribusinya gitu. Memang udah tertarik supply chain ya Pak? Betul, dari awal emang udah tertarik sebenarnya di supply chain itu. Nah, terus itu lu pengalaman pas awal-awal cari kerja gimana? Pas lu dari lulus, habis skripsi, lulus, awal cari kerja, pengalaman lu? Waktu pengalaman gue awal nyari kerja itu, gue tuh mulai nyari kerja itu pas gue selesai sidang akhir. Karena gue mikir, tentu kan ketika kita apply sampai kita offering itu butuh proses ya, dan butuh memakan waktu yang lumayan lama gitu. Nah pada saat itu ya gue ibaratnya pengen cepet dapat kerja juga, dan tentunya sesuai dengan bidang yang gue inginkan. Maka gue setelah sidang akhir gitu, dan ada tersinyalir lulus lah gitu. Nah ini gue langsung apply kerja gitu. Dan tentu memang di awal-awal tiba-tiba ada panggilan. Nah ini benar-benar persiapan gue sangat kurang banget sih gitu. Kayak interview, ditanya misalkan perkenalan diri. Nah itu gue masih bingung gitu apa yang harus gue perkenalkan dan segala macamnya gitu. Ini perjalanan awal. Kemudian gue juga apply, ya lumayan banyak lah gitu. Gue apply aja gitu di posisi yang menurut gue suka. Nah alhamdulillah ada panggilan internship untuk fresh graduate. Nah ini dikontrak selama 1 tahun di Pertamina. Ini panggilan untuk interview, dan kebetulan interviewnya ini di Pertamina EP. Nah ini dia bergerak di upstream-nya ya, di bagian hulunya gitu. Dan kebetulan di tempat ini di supply chain management. Juga sih yang semakin semangat gitu di supply chain management.
Nah, akhirnya gue masuk di sana, terus gue belajar banyak juga mengenai supply chain management di oil and gas ya. Kayaknya agak sedikit berbeda sih perusahaan SCM di oil and gas sama di manufacturing ya, karena dia bisa dibilang kan kontraktor ya. Jadi lebih berfokusnya ke procurement-nya gitu. Lebih condong ke arah sana sama logistiknya gitu. Jadi kalau untuk inventory control sih sebenarnya fokus juga, cuma dia kan karena based on proyek ya. Jadi pergerakannya nggak secepat manufacturing lah, lebih ke arah sana. Jadi gue lebih banyak belajar di sana sih Nan. Kayak gitu. Keren banget ya Pak, dapat ibaratnya ya alhamdulillah dapat supply chain yang lu incar, terus juga BUMN juga kan dulu kayaknya sempat mention juga cerita emang lu kejarnya juga mau di BUMN ya. Iya betul sih. Nah terus apa dari kan sekarang lu juga di BUMN juga nih Pak ya, perusahaan yang sekarang itu juga bergeraknya sama di bidang EPC dari lu tempat magang di Pertamina ini. Itu lu bisa ceritain nggak perjalanannya ibaratnya dari lu Pertamina terus ke tempat yang sekarang, itu proses rekrutmennya kayak apa gitu, tahapannya apa aja? Ya, ini juga bisa dibilang gue bisa masuk sini karena gue belajar dari Pertamina. Kebetulan di posisi sekarang kan sub SCM juga gitu, dan ada kaitannya dengan pengalaman gue selama di Pertamina gitu, apa yang gue pelajari di Pertamina. Nah ini sangat membantu gue sih. Nah untuk prosesnya itu gue ngikutin apply yang FHCI. FHCI juga PBB berarti ya? Perekrutan bersama BUMN. Gue apply, nah alhamdulillah lolos tuh, dipanggil tes awal ya, asesmen kalau nggak salah, asesmen awal atau tes intelijensi awal. Tesnya ya sama lah ya sama tes intelijensi pada umumnya gitu, ada bahasa Inggrisnya juga. Nah alhamdulillah lolos, terus disuruh milih 3 BUMN-an. 3 BUMN, tentu pilihan pertama ya lu tahu lah ya apa. Pertamina juga. Iya betul, Pertamina. Terus kedua apa, ketiga apa gitu. Intinya BUMN, tiga-tiganya BUMN gue pilih. Dan tentu juga gue milih di bagian SCM juga gitu, karena gue merasa ya gue udah punya value di situ gitu, di SCM itu. Nah terus alhamdulillah gue lolos dan lanjut di proses di Pertamina. Pada saat itu di Pertagas sih. Nah awal gue tes di Pertamina itu sama kayak kita awal kayak ya mungkin teman-teman yang pernah tes di Pertamina tuh ngerasain lah, ada tes intelijensinya lagi gitu. Jadi gue sebelumnya ada tes intelijensi, nah di Pertamina ada tes intelijensinya lagi. Gitu. Di situ tes, terus juga ada tes bahasa Inggrisnya. Nah alhamdulillah gue lolos. Nah habis lolos itu ada interview psikolog. Nah, habis interview psikolog lolos, baru interview user sama HR. Nah, kebetulan di interview user sama HR ini belum jodoh, bisa dibilang kayak gitu. Belum jodoh gitu. Nah, terus selang beberapa waktu ya, seingat gue, kalau FD ini kan perekrutannya itu sekitar bulan Juni-Juli deh, seingat gue. Terus di bulan Oktober, nah tiba-tiba gue di email. Kalau nggak salah dari PBB-nya, panggil lagi nih, ada perusahaan ibaratnya yang masih membuka, perusahaan BUMN, dan salah satu posisinya itu adalah SCM. Oleh karenanya gue apply, alhamdulillah dipanggil di bulan November, seingat gue itu untuk interview user dan HR. Nah akhirnya gue interview tuh, dan tentu gue mempersiapkan segalanya kan, karena ya BUMN, SCM gitu, ibaratnya gue emang ini gue banget gitu loh. Gue mempersiapkan segalanya gitu, baik dari sisi gue meriset perusahaannya, terus meriset dari hal teknisnya gitu, dan lain-lain. Alhamdulillah lolos. Terus di bulan Januari gue baru interview sama direkturnya Dirut. Pada saat itu gue direktur sama direktur utamanya, sama Dirutnya. Interviewnya ya kurang lebih sama ya, cuma membedakan mungkin ada mereka ingin tahu skill bahasa Inggris juga sih pada saat itu kayak gitu. Nah setelah itu baru MCU lolos, baru offering. Kurang lebih kayak gitu sih tesnya.
Berarti lu dari magang Pertamina sama tempat BUMN yang sekarang juga ini FHCI ya Pak ya, membantu banget berarti ya? FHCI betul. FHCI itu Cuma kalau yang magang Pertamina ini gue bukan dari FHCI nan, jadi dari Pertamina-nya langsung. Oh, Pertamina langsung. Dari Pertamina langsung. Jadi dia bukan Pertamina ya, itu dia sendiri ya. Betul, ya, dia sendiri. Kalau FHCI itu kan setahu gue tuh untuk mahasiswa ya. Nah, kalau dari Pertamina ini emang untuk fresh graduate gitu. Dan dia kontraknya 1 tahun gitu. Oke, berarti yang Pertamina lu apply langsung di portalnya Pertamina ya. Berarti kalau misalnya yang sekarang itu BUMN dia FHCI. Oke, abis itu nih Pak, kan lu ceritanya udah masuk nih di tempat yang sekarang. Itu mungkin lu bisa cerita nih, kayak lu udah ngedalamin 2 peran, yang procurement sama supply planning and control sekarang ini, itu job desk-nya ngapain aja di 2 bagian itu, terus kira-kira apa ada perbedaannya, terus mungkin lu bisa cerita juga plus minusnya itu kayak apa aja gitu Pak. Iya. Kalau untuk di procurement, sebenarnya gue awalnya tuh di logistic planning and control. Logistic planning and control ini ya sama lah bagian dari supply chain management juga. Dan fokusnya sebenarnya sama di procurement juga gitu. Jadi di awal itu gue diplot di sana. Nah, di sana itu dia ada planningnya tapi ada procurementnya juga gitu. Tapi tentu seiring berjalannya waktu karena kebutuhan dari procurement ini lumayan banyak gitu ya lotnya, sehingga gue diplot di procurement. Nah di procurement itu tentu gue belajar banyak banget ya mengenai pengadaan dari sisi metodenya seperti apa, cara negosiasinya gimana, evaluasinya seperti apa gitu. Nah jadi secara job desk ya sebagaimana procurement gitu kan, sebagaimana buyer gitu. Jadi ya memproses PR dari user sampai dengan PO dan monitoring gitu, nah sampai dengan barang sampai gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk prosesnya sendiri, nah ini menyesuaikan dengan metode pengadaannya, apakah beauty contest kah, ataukah juksung, pilsung gitu, atau pengadaan langsung gitu yang tinggal beli doang. Make to order. Gitu. Nah kemudian 1 tahun gue di procurement, gue lanjut di supply planning and control. Nah kalau supply planning and control ini dia fokusnya itu dia itu udah mulai berkontribusi sebelum proyek didapatkan gitu nah. Jadi kan kalau perusahaan FHC itu kan dia cenderung mendapatkan ibaratnya bersaing dulu gitu di tender untuk mendapatkan proyek, ya kan. Nah tentu untuk mendapatkan proyek itu, nah itu ada proposal ya, dia membuat proposal terus submit proposal gitu. Dari situ baru dievaluasi dan segala macam. Nah isi di proposal itu kan tentu ada RAB kan, ada rencana anggarannya gitu. Nah itu ada material, ada jasanya. Nah itu gue sourcing. Nah jadi gue sourcing. Jadi dari material-material yang udah di breakdown sama tim engineering, nah itu gue lakuin proses sourcing dari sisi harga ke vendor-vendor. Tentu yang paling bagus ya. Yes, betul. Tapi bukan harga doang. Nah, gue juga negosiasi dan konfirmasi juga terkait dengan term-termnya, baik itu dari sisi delivery term-nya, terus term of payment-nya seperti apa, terus income-term-nya, terus juga TKDN-nya mungkin, dan lain-lain lah. Ya bukan dari sisi harga doang gitu, tapi dari sisi term-term tersebut gitu, sehingga apa yang di-provide oleh supplier, nah itu bisa match gitu dengan yang dibutuhkan oleh user-user gue, kayak gitu. Nah, terus juga selain itu dari situ juga gue memplanning juga. Biasanya kan kalau kita belajar project management, nah itu ada gansap kan ya di proyek itu. Jadi pekerjaan mana nih yang didulukan, terus pekerjaan selanjutnya apa. Nah itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan barangnya gitu. Misalkan kita buat rumah, pekerjaan pertama pondasi, nah tentu yang di-deliver duluan barang-barang yang berhubungan dengan pondasinya dulu gitu kan. Nah sama itu juga gue planning gitu. Jadi gue planning misalkan dari user itu bisa mendeliver barang di bulan ini. Nah itu gue planning kira-kira kapan harus PR-nya, kapan harus PO-nya, hingga barang itu
bisa sampai sesuai dengan kebutuhan dari user-user. Itu gue planning, gue nyusun juga strateginya kira-kira pakai metode apa yang bagus gitu, yang sesuai lah dengan SOP kayak gitu sih Nan. Kemudian juga gue menyusun juga menyusun dari sisi import. Nah import itu biasanya kan dia ini ya ada beban importnya ya, dia masuknya berapa. Nah itu juga gue sourcing juga gitu. Custom clearance, handling disesuaikan dengan Incoterm-nya. Nah terus dari situ juga gue paling sisanya hanya melakukan monitoring dan controlling aja sih dari PR yang udah rilis gitu ya dari user dan dikerjakan oleh tim operasi gitu. Apakah bisa sesuai gitu dengan planning yang udah gue buat. Lebih ke arah sana sih sebenarnya secara job desk. Jadi secara keseluruhan kerjaan gue itu cenderung lebih ke koordinasi gitu, terus lebih ke ya penyusunan strategi, lebih ke planning, ya lebih ke arah situ sih. Itu yang sekarang ya berarti ya, yang supply planning control. Yang di supply planning and control. Ya berarti kalau gue summarize apa ya, perbedaannya itu kurang lebih kalau si procurement ini lu lebih banyak eksekusi ya, sedangkan yang supply planning and control itu lu bahkan sebelum proyek lu analisa, terus lu juga ibaratnya bikin strategi gitu. Jadi kayak lebih banyak mikirnya juga sih ya kalau yang supply planning ini ya, supply control. Iya betul, banyak mikir sama koordinasinya harus kuat. Oke. Sama ini nih Pak, kan sekarang lu di perusahaan BUMN, gue curious nih Pak, kalau rencana lu ke depan kira-kira apa lagi target yang mau lu achieve? Rencana gue ke depan ya, target yang gue achieve, kalau dari diri gue sendiri termasuk dalam karir gue, tentu gue pengen menguasai di bidang yang saat ini gue yang saat ini menjadi tanggung jawab gue gitu nanti di bagian supply chain ini nanti. Itu rencana sih gue pengen belajar banyak di sana, terus juga gue rencana juga mau ngambil sertifikasi kan ada beberapa sertifikasi itu yang diakui oleh internasional ya, yang dari lembaga USA itu, kalau nggak salah ada EPICS, ada ICA itu kan, dan ada beberapa lagi ya. CSCA, CIPM ya kalau nggak salah, yang sertifikasi supply chain berarti apa ya? Betul kan. Sertifikasi supply chain. Tentu kan buat ngedapetin itu ya harus ada proses lah ya, belajar dan lain-lain, terus ada ujian baru bisa dapat sertifikasi itu gitu. Kayak gitu sih Nan, mungkin arah kesananya ke sana sehingga value dalam diri gue tuh bertambah gitu. Lebih ke arah sana. Tentu kan kalau value bertambah ya masalah posisi dan lain-lain insya Allah bisa mengikuti lah gitu kan. Betul. Amin. Semoga tercapai Pak yang lu rencanain. Terus satu lagi nih Pak, kalau misalnya ada yang mau ngejar di posisi ini di bagian supply chain, kayak ada procurement atau supply control tadi, supply planning and control, itu tips and trick yang bisa lu kasih ke teman-teman apa nih kira-kira? Tips and trick ya. Ya mungkin gue mulai dari ini kan untuk ngedapetin perusahaannya dan bidang ini kan ada proses rekrutmennya, dan biasanya kalau orang rekrutmen itu ya di Indonesia itu biasanya submit CV lah ya. Nah di CV ini lah kita memasukkan personal branding kita. Nah artinya apa? Artinya dari awal kalau misalkan teman-teman udah menentukan gitu kira-kira passionnya apa gitu, udah memahami passionnya apa, nah tentu harus membangun personal branding ini sedini mungkin gitu, mungkin dari ya kuliah gitu kan, mulai belajar mengenai hal yang teman-teman yang tertarik lah ya, passion kan. Nah kemudian tentu dari personal branding yang kuat ini kita masukkan ke dalam CV sehingga ini menjadi nilai plus kita untuk dipanggil menuju tahap selanjutnya, yaitu di interview. Nah, tentu interview itu kan sebenarnya proven yourself, proven your skill gitu kan, untuk membuktikan skill kita apakah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semisal kayak waktu gua apply di
perusahaan yang saat ini ya, yang saat inilah gitu, di posisi SCM. Nah ini kan ada kualifikasi kayak mengetahui regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu misalkan, terus memahami warehouse management. Nah ini gue pelajari juga baik dari sisi teknikalnya gitu maupun dari sisi soft skill, kayak harus punya komunikasi yang baik gitu kan, karena akan terlibat dengan negosiasi dengan vendor gitu. Nah ini yang harus dipersiapkan sama teman-teman. Ya sebagai informasi juga kan, waktu gua mau interview, nah itu gue nyusun tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama interviewer. Itu kurang lebih hampir 100 kali apa 100 lebih gitu. Mantap. Susunnya itu pertanyaan apa aja pertanyaan ya? Baik itu dari sisi pertanyaan-pertanyaan baik itu dari sisi pertanyaan dari HR. Biasanya kalau HR tuh lebih pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut diri kita lah ya. Kayak personal. Kita apakah kita orangnya self evaluation kah gitu. Terus apakah ada perkembangan dari diri kita dengan yang sebelum dengan yang saat ini, kayak gitu kan. Pertanyaan lebih ke itu ya, lebih ke diri kita sendiri. Terus juga pertanyaan-pertanyaan mengenai teknis tuh gue persiapin juga, kira-kira apa sih yang ditanya gitu terkait dengan teknis gitu, dan gue cari tahu juga jawaban yang baik itu seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar gue siapin dan semuanya, termasuk juga bahasa Inggris ya, karena kan seringkali basic ya bahasa Inggris ya. Itu pasti di semuanya bahasa Inggris. Kebetulan gue waktu interview sama direktur utama itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Kayak gitu, jadi lebih ke arah sana sih. Yang pertama itu bangun personal branding sama mempersiapkan dengan cara research, belajar gitu. Karena ya kalau katanya Alexander Graham Bell ya, quotes-nya itu. Anjay. Apa nih, Pak? Apa tuh quotes-nya? Before anything else, prepare is the key to success gitu kan. Ya artinya untuk betul, prepare itu sangat penting lah gitu untuk kesuksesan kalian. Lebih ke arah sana mungkin tips and triknya ya. Jadi dipersiapkan dari awal sedini mungkin. Mantap, keren Pak. Thank you tips and triknya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya-nanya lagi ke lo nih Pak, kira-kira kontaknya bisa kemana nih? Bisa ke IG gua mungkinan, bisa ke IG gua atau email juga boleh lah. Nanti kan lu cantumin kan ya, dicantumin aja lah nanti. Oke. Ify Sandi ya, Instagram sama email. Ify Sandi sama email. Oke, nanti gua cantumin. Terakhir Pak, sebelum gua tutup, mungkin lu ada closing statement yang bisa lu berikan ke teman-teman. Closing statement gue mungkin lebih ke arah yang nggak jauh-jauh dari tadi ya. Tentu kita sebagai ya teman-teman sebelum masuk atau terjun ke dunia profesional tentu harus mempersiapkan semuanya gitu, baik dari sisi personal branding kalian, kualitas kalian, baik itu dari sisi attitude maupun attitude kalian itu sangat dicari gitu oleh para perusahaan. Jadi kalau kalian udah menentukan, udah memplot kira-kira passion kalian apa, maka tingkatkan kualitas diri kalian terhadap apa yang kalian ingin incar gitu. Karena gue yakin sih kualitas yang ada pada diri kalian ya, atau ketika kalian mengupgrade diri kalian, nah itu akan menentukan tempat dan posisi kalian gitu. Oke. Mantap. Thank you, itu baik itu ya mungkin nanti ke depannya kalian ingin menjadi seorang profesional di suatu bidang ataupun menjadi pengusaha. Intinya belajar ya. Intinya belajar sih. Oke. Kita udah masuk ke penghujung acara nih Pak. Sekali lagi thank you banget hari ini buat ngisi di Gearbox Podcast. Gue Harnan Haryono Saputra, mewakili Ify juga. Mohon maaf mungkin kalau misalnya ada salah kata di video ini yang disengaja atau nggak disengaja. Ya akhir kata, terima kasih udah ngedengerin Gearbox Podcast, karena semua orang punya cerita. Thank you.